Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Kepala Sender Indro selaku dosen strategi sistem informasi dan juga teman-teman yang saya kasihi. Perkenalkan, nama saya Prayoga Francis Leong dengan NIM 065002000005 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan yang telah saya kerjakan, yaitu terkait laporan strategi sistem informasi pada perusahaan Acer Incorporated. Yang pertama adalah latar belakang. Perkembangan sistem informasi saat ini telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Hal ini mengakibatkan timbulnya persaingan yang semakin ketat pada sektor bisnis dan antar organisasi. Oleh karena itu, banyak organisasi yang memulai memanfaatkan sistem informasi dan teknologinya dengan hanya memperhatikan kebutuhan sesaat dan penerapan sistem informasi yang belum terintegrasi dengan baik. Dalam implementasinya, pemanfaatan dari sistem informasi haruslah didukung oleh sebuah perencanaan strategis sistem informasi yang baik dan tepat, sehingga tujuan dan sasaran yang diharapkan oleh perusahaan dapat mencapai hasil yang optimal baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Perencanaan strategis sistem informasi diperlukan untuk menjamin keberhasilan sebuah organisasi dalam memenuhi kebutuhan akan sistem dan teknologi informasi yang paling tepat saat ini dan pada masa yang akan datang. Dengan adanya perencanaan strategis sistem informasi yang matang dan tepat, maka akan menghasilkan sebuah aliran informasi yang baik, tepat, dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sehingga akan mendukung setiap fungsi bisnis yang ada di dalam organisasi perusahaan untuk melaksanakan kegiatannya dan menempatkan perusahaan dalam posisi yang unggul di dalam persaingan bisnis yang ada. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang ada di atas, maka rumusan masalah dapat ditinjau sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana agar strategi bisnis ini dapat membantu perusahaan. Yang kedua, apa saja membuat strategi bisnis ini suatu perusahaan menjadi unggul. Yang ketiga, dampak buruk apa saja jika perusahaan tidak melakukan perencanaan strategi sistem informasi. Yang keempat, mengapa perusahaan perlu melakukan perencanaan strategi sistem informasi. Yang kelima, apa saja analisa yang diperlukan untuk membantu perusahaan dalam melakukan perencanaan proses bisnisnya. Tujuan, yang pertama, mengetahui agar strategi bisnis ini dapat membantu perusahaan. Yang kedua, mengetahui membuat strategi bisnis ini suatu perusahaan menjadi unggul. Yang ketiga, mengetahui dampak buruk jika perusahaan tidak melakukan perencanaan strategi sistem informasi. Yang keempat, mengetahui perencanaan strategi sistem informasi diperlukan dalam melakukan strategi bisnis pada perusahaan. Yang kelima, mengetahui analisa yang diperlukan dalam proses bisnis perusahaan. Manfaat, yang pertama, diharapkan apa yang ditulis oleh penulis dapat memberikan pengetahuan tentang strategi sistem informasi bagi penulis dan pembaca. Yang kedua, diharapkan mengetahui bagaimana strategi sistem informasi pada suatu perusahaan bekerja. Yang ketiga, mengidentifikasi masalah pada perusahaan sehingga dapat melakukan perbaikan terhadap masalah tersebut. Selanjutnya ada profil perusahaan, pendiri Acer Komputer, serta pemimpin Acer Group, Stan Xi atau Xi Shenrong, lahir pada 8 Desember tahun 1944. Xi yang lahir di kota Changhua, Taiwan, berasal dari keluarga yang miskin akibat pendudukan Jepang saat itu. Dia gemar sekali membantu ibunya yang juga dikenal sebagai model klasik bagi tokoh-tokoh di Taiwan. Setelah lulus sekolah menengah, Xi lalu masuk ke suatu universitas di negaranya, yaitu Universitas Nasional Jiangtong, Taiwan, dengan mendapatkan gelar sarjana serta magisternya di jurusan teknik elektro tersebut. Pada tahun 1976, bersama dengan istrinya, Caroline Ye, Stan He mendirikan sebuah perusahaan bernama Multitext, yang kemudian berganti nama menjadi Acer pada tahun 1987. Perusahaan yang dia berikan bersama dengan pendamping hidupnya ini kemudian berkembang pesat hingga menjadi salah satu perusahaan komputer yang terkemuka di Taiwan, bahkan menjadi salah satu perusahaan komputer terbesar di dunia hingga saat ini. Visi, misi, dan tujuan perusahaan. Visi, enabling customers to explore beyond limits, yang artinya memampukan pelanggan untuk berjelajah di luar batas. Misi yang pertama, membuat dan membangun teknologi mesin-mesin yang hemat energi dan membuat produk inovatif yang memiliki umur perangkat yang panjang. Yang kedua, menyediakan teknologi yang kuat dan efisien, juga alat yang berkompeten sehingga membantu pertumbuhan rekan perusahaan. Yang ketiga, memberikan kinerja maksimal untuk perusahaan infrastruktur IT. Yang keempat, menciptakan teknologi inovatif yang membantu efektivitas pembelajaran pendidikan. Tujuan adalah untuk selalu memberikan kontribusi kepada masyarakat.
Aser percaya bahwa semakin banyak akses masyarakat dan teknologi akan semakin baik. Aser lebih dari sebuah perusahaan teknologi. Aser adalah tim pionir kecepatan teknologi. Struktur organisasi perusahaan yang pertama dipimpin oleh direktur utama, lalu di bawahnya terdapat dewan komisaris yang bertugas untuk mengawasi dan memberikan saran kepada direktur utama. Selanjutnya di bawah itu terdapat manajer, yang dimana terdapat manajer di masing-masing divisi. Yang pertama di divisi General Affairs, lalu divisi pengembangan bisnis, divisi legal, divisi keuangan dan akuntansi, divisi human resource, divisi pemasaran, divisi IT, dan divisi penjualan. Direktur utama, orang yang berwenang merumuskan dan menetapkan suatu kebijaksanaan dan program umum perusahaan atau organisasi sesuai dengan batas wewenang yang diberikan oleh suatu badan pengurus atau badan pimpinan yang serupa seperti Dewan Komisaris. Dewan Komisaris, komisaris bertugas untuk mengawasi dan memberikan saran bagi direksi dalam pengambilan keputusan operasional perusahaan dan demi tujuan perusahaan. Yang ketiga, divisi General Affairs, mengelola administrasi publik, keselamatan, dan masalah terkait layanan. Yang keempat, divisi pengembangan bisnis, mengembangkan model bisnis baru dan layak dan integrasikan IT Azure. Yang kelima, divisi legal, melakukan draft dan review kontrak dan menyediakan layanan konsultasi hukum dan mengelola hak terkait IP Azure, termasuk namun tidak terbatas pada hak paten, merek dagang, lisensi, dan hak cipta. Yang keenam, divisi keuangan dan akuntansi, bertugas dalam perencanaan keuangan, manajemen investasi, mengatur dan memantau anggaran, masalah akuntansi, arus kas, kredit, dan pengendalian biaya. Divisi human resource, mengembangkan dan mengelola sumber daya manusia, termasuk rekrutmen, pelatihan, administrasi, pengembangan karir, kompensasi, dan kesejahteraan, dan hubungan staf. Yang kedelapan, divisi pemasaran, mempromosikan produk bermerek Acer melalui komunikasi pemasaran, hubungan masyarakat, dan periklanan. Yang kesembilan, divisi IT, merencanakan dan mengintegrasikan informasi penjualan, akuntansi, inventaris, dan aset, serta memelihara infrastruktur internet dan intranet aset. Yang ke-10, divisi penjualan, menjual produk, baik barang ataupun layanan yang ditawarkan oleh bisnis kepada para pelanggannya. Rencana strategi bisnis. Acer telah mengadopsi strategi transnasional yang menjual produk mereka di mana saja di dunia, sumber komponen dan produksi dari sumber biaya paling rendah. Strategi ini juga memungkinkan Acer memperoleh keunggulan kompetitif untuk mendapatkan produk dengan harga lebih rendah. Hal ini terutama terlihat pada laptop di mana produk setara Acer jauh lebih murah. Faktor yang mempengaruhi proses bisnis. Transnasional sendiri merupakan salah satu strategi bisnis dalam hal perluasan cakupan suatu perusahaan, melewati batas-batas kedaulatan negara tersebut, namun masih mempertahankan ciri atau khas dari perusahaan asal tersebut. Dengan strategi transnasional memungkinkan perusahaan asal mendapatkan pencapaian manfaat yang melekat baik pada strategi global maupun multidomestik. Dengan begitu, komponen luar negeri diintegrasikan ke dalam keseluruhan struktur perusahaan di beberapa dimensi, dan masing-masing komponen diberdayakan untuk menjadi sumber inovasi khusus. Peran SI atau TI. Peran SI atau TI pada strategi bisnis transnasional dapat membantu perusahaan memperluas pasarnya, seperti dalam peran sosial media atau website yang dapat memperkenalkan produk perusahaan kepada masyarakat yang ada di luar jangkauan perusahaan. Lalu dengan adanya peran SI atau TI pada strategi juga dapat membantu memperbaiki cara perusahaan merancang dan mengelola hubungan terhadap pelanggan yang dapat dilakukan selama 24 jam atau Customer Relationship Management atau CRM. Selain itu, perusahaan juga dapat memanfaatkan SI atau TI seperti sistem informasi manajemen untuk melacak data penjualan, biaya, dan tingkat produktivitas yang berada di dalam atau di luar jangkauan perusahaan, serta adanya sistem inventory yang dapat membantu pencatatan stok barang atau produk yang dimiliki perusahaan. Hasil analisis, yang pertama ada analisis SWOT, yaitu strength. Hasil analisisnya itu yang pertama keunggulan biaya atau harga, lalu yang kedua kehadiran global, yang ketiga efisiensi operasional, dan yang keempat ada produk netbook. Lalu untuk weakness, yang pertama performa, yang kedua kehadiran di pasar B2B, yang ketiga kualitas persepsi rendah,
Lalu ada opportunity, yang pertama menguntungkan dalam krisis ekonomi yang buruk. Lalu yang kedua lini produk premium. Yang ketiga game dan VR. Lalu yang selanjutnya ada threat, yaitu yang pertama adanya persaingan yang ketat. Yang kedua margin yang rendah. Tiga bangkitnya industri smartphone dan tablet. Yang keempat pendatang baru. Lalu berikutnya ada analisis tools, yang dimana pada strength, weakness, opportunity, threats sama seperti sebelumnya, hanya berbeda di SO-nya saja. Yang pertama itu dari analisis, yang pertama dari strength dan opportunity, yang pertama meningkatkan produksi produk dengan harga yang murah tetapi dengan kualitas premium sesuai kebutuhan. Yang kedua, meningkatkan penjualan netbook dan kualitas premium. Dan yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional pada saat krisis ekonomi. Lalu selanjutnya dari weakness dan juga opportunity. Yang pertama, meningkatkan kualitas persepsi produk dengan menghadirkan produk yang premium. Yang kedua, menghadirkan produk game dan VR. Lalu selanjutnya dari strength dan threats. Yang pertama, memberikan biaya atau harga yang lebih wajar. Yang kedua, meningkatkan produk netbook. Lalu selanjutnya dari weakness dan threats, yang pertama menjalin kerjasama dengan perusahaan lain, dan yang kedua meningkatkan kualitas produk. Selanjutnya analisis five force model, yang pertama bargaining power of suppliers atau daya tawar pemasok aser, yang dimana secara keseluruhan rendah karena ukurannya yang kecil dan pengaruhnya yang rendah. Pemasoknya tersebar di seluruh dunia dan jumlah yang sangat besar terkonsentrasi di Cina. Selain itu, beberapa dari mereka memiliki ukuran yang signifikan. Jika beberapa pemasok memegang kekuatan tawar-menawar tunggal itu, maka itu karena kualitas bahan baku dan ukurannya yang sangat besar. Dengan cara ini, Acer berada di atas angin dan karena kekuatan finansial dan kemampuan membayarnya berada di atas angin. Ini telah menetapkan aturan dan peraturan terkait kualitas tenaga kerja dan lingkungan yang harus dipatuhi oleh pemasok. Selain itu, merek melakukan audit rutin untuk melihat bahwa pemasok mematuhi aturan dan peraturan. Dengan cara ini, pengaruh keseluruhan pemasok Acer rendah. Lalu selanjutnya ada bargaining power of customer atau daya tawar pelanggan yang cukup tinggi. Pasalnya kekuasaan sudah beralih ke tangan pelanggan. Bisnis melakukan segalanya untuk menarik dan pelanggan retail dan untuk melibatkan mereka. Alasan lain yang menyebabkan peningkatan pengaruh pelanggan adalah meningkatnya persaingan. Persaingan yang lebih tinggi berarti semakin banyak merek yang memperebutkan pangsa pasar dan basis pelanggan yang sama. Sekarang setiap pelanggan penting dan itulah sebabnya dari kualitas produk hingga layanan pelanggan, merek berinvestasi dalam segala hal untuk tetap berada di depan pesaing mereka. Meningkatnya kepentingan pelanggan juga dapat dikaitkan dengan penggunaan layanan dan informasi online yang lebih tinggi. Pelanggan memiliki setiap jenis informasi yang mereka miliki dan dapat berganti merek tanpa menimbulkan biaya yang signifikan. Citra merek, kualitas, dan upaya pemasaran merek, secara keseluruhan daya tawar pelanggan tetap cukup tinggi. Selanjutnya, trade of substitutes atau ancaman produk substitusi, terutama muncul dari merek pesaing dan produknya. Dilihat dari sudut ini, ada banyak pemain pengganti sehingga ancamannya tinggi. Setiap merek saingan mendorong garis inovasi dengan sangat keras. Dari laptop dan PC termasuk PC gaming dan notebook tipis, ada pengganti untuk semua produk. Dari segi harga juga konsumen memiliki beberapa pilihan. Biaya peralihan tidak terlalu tinggi. Bagi pelanggan jika dia ingin membeli produk dengan efisiensi dan kualitas yang sesuai, semua hal ini membuat ancaman dari pemain pengganti semakin tinggi. Lalu berikutnya ada trade of new entrants, ancaman pendatang baru di industri PC rendah. Tingkat persaingan yang sangat tinggi, merek yang ada menikmati beberapa hak istimewa termasuk skala ekonomi yang membantu mereka menghasilkan lebih banyak sambil berinvestasi lebih sedikit. Seorang pemain baru harus banyak berinvestasi dalam infrastruktur, operasi, sumber daya manusia, dan hal lain-lain. Selain investasi keuangan yang besar, pemain baru juga menghadapi hambatan hukum dan peraturan. Dengan cara ini, sementara hambatan untuk masuk tinggi, hambatan untuk keluar juga tinggi. Untuk mendirikan merek baru seperti Acer, seseorang harus melakukan investasi besar dalam operasi, infrastruktur, pemasaran, dan banyak hal lainnya. Semua faktor ini mengurangi ancaman dari pendatang baru.
Lalu berikutnya kompetitif. Tingkat persaingan kompetitif antar pemain yang ada sangat tinggi, bahkan jika jumlah pemainnya sedikit. Semuanya adalah merek besar yang dengan kekuatan finansial dan kemampuan teknologi. Dari Apple hingga HP dan Asus, semua merek memiliki posisi kuat di pasar. Situasi menjadi sulit karena setiap merek berinovasi dalam teknologi dan produk untuk mempertahankan basis pelanggan dan pangsa pasarnya. Harga, kualitas, dan inovasi teknologi menjadi pembeda utama merek PC dan laptop. Tingkat persaingan kompetitif secara keseluruhan tetap tinggi. Lalu berikutnya ada analisis balance scorecard, yang mana pada perspektif objektif di tabel keuangan yang pertama itu meningkatkan profit margin, lalu untuk tujuan atau ukuran hasil, meningkatkan penjualan produk minimal 10% per tahun, lalu untuk indikatornya yaitu laporan pendapatan, lalu untuk inisiatifnya analisis rasio keuangan dan tren keuangan. Lalu untuk pelanggan, untuk objektifnya yaitu meningkatkan pangsa pasar, lalu untuk tujuannya memperoleh peningkatan pelanggan baru, lalu untuk indikatornya survei pelanggan dan persentase jumlah pelanggan baru. Dan untuk inisiatifnya yaitu permintaan pelanggan dan target pasar. Lalu untuk internalnya, untuk objektif inovasi produk baru perusahaan. Untuk tujuannya adanya nilai lebih pada produk yang mampu bersaing dengan perusahaan lain. Lalu yang ketiga adanya indikator dari tingkat kepuasan pelanggan dan kebutuhan pasar. Lalu untuk yang keempat inisiatif yaitu dari analisis data kebutuhan pelanggan. Lalu berikutnya pertumbuhan dan pembelajaran, yaitu meningkatkan produktivitas karyawan, tujuan meningkatkan kualitas perusahaan dan ketepatan waktu produksi, lalu untuk indikatornya penilaian kinerja pada karyawan, dan inisiatifnya perusahaan memberikan pelatihan dan pengembangan untuk peningkatan kualitas karyawan. Sekian presentasi dari saya, kurang-kurangnya saya mohon maaf, dan jika lebihnya saya ucapkan terima kasih.